Baik, Smart Listener, Anda masih bergabung bersama kami dalam Radio Talk Show Smart FM. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Dr. Faris dan juga Dr. Sylvia. Wow, ternyata perbincangan kita sudah disambut baik nih, Dok. Banyak yang bertanya melalui YouTube ya. Banyak yang tersentil Banyak kayaknya. yang tersentil. Dan ini mungkin apa bisa dikatakan pengalaman pribadi juga barangkali ya, sesuai dengan apa yang kita bicarakan saat ini. Oke, terima kasih buat Pak Andre Kurniawan. Dok, saya ini obesitas, sering sakit punggung, sampai di rumah sering minta diinjak-injak sama istri. Wah, ini kayaknya semua orang mungkin mengalami ya. Kalau sudah bunyi krek, maka nyeri punggung tuh rasanya hilang. Sering minta injak-injak itu aman enggak sih, Dok? Silakan, Dr. Faris. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi kalau melihat pencetusnya karena obesitas ya, nah ini berarti ada berat badan yang berlebih ya. Kalau memang Pak Andre merasakan bahwa, atau gini ya, kenapa terjadi seperti itu? Biasanya karena, contohnya nih, mungkin Pak Andre kerja terlalu banyak duduk. Ya, atau Pak Andre misalnya kerja atau ada aktivitas baru yang cukup berat. Nah, itu bisa juga menyebabkan terjadinya spasme pada otot. Nah, sehingga dengan dilakukan semacam masase dan sebagainya, Pak Andri bisa merasakan itu sesuatu yang menguntungkan atau baik. Nah, namun begini, kalau hal itu memang berulang, maka alangkah baiknya kita cari apa sih penyebabnya, gitu. Apakah memang masalahnya itu murni pada otot, ataukah pada tulang, atau pada struktur yang lain. Nah, jadi hal itu mungkin lebih baik. Misal nih, ternyata kita lakukan pemeriksaan, Pak Andre semua bagus, dan ternyata ototnya itu memang lemah, nggak bagus, kekuatan ototnya jelek. Nah, maka kita bisa konsulkan ke fisioterapi. Pak Andre bisa dilatih fisioterapi bagaimana penguatan otot-otot perut dan otot-otot punggung. Nah, harapannya agar keluhan yang ada tidak kambuh kembali. Nah, jadi ya mungkin kalau diinjak-injak begitu sih, ya kalau yang menginjak tidak gemuk ya it's okay lah. Tapi kalau itu berulang ya nanti akan terjadi suatu masalah baru akibat adanya trauma yang berulang-ulang. Yang repetitif tadi. Malah menimbulkan cedera baru. Iya, malah menimbulkan cedera baru nantinya begitu. Jadi harus dicek terlebih dahulu ya, kira-kira ini sakit punggungnya karena apa, begitu, Dok ya? Dipastikan dulu ya, siapa tahu bisa dengan fisioterapi aja membaik. Iya. Baik, tadi dokter bilang katanya duduk terlalu lama. Kalau misalnya kita kan sebagai pekerja ya, Dok ya, 9 jam atau mungkin 8 jam bekerja, itu apa yang harus apa saran dari dokter supaya tidak duduk terlalu lama, Dok? Apakah harus jalan-jalan di antara bekerja itu atau bagaimana? Jadi gini, saya ceritakan sejarahnya dulu ya. Pada tahun 1970-71 itu ada seseorang yang meneliti tentang beban pada bantalan. Jadi bantalan itu diukur bebannya. Ternyata beban terberat pada bantalan itu adalah pada posisi duduk. Nah, jadi kalau kita duduk lama, terlalu lama, akan terjadi suatu statis compression atau penekanan yang statis pada bantalan. Itu saya kalau tidak salah sekitar 100, bebannya 140%. Kalau kita rebahan, beban pada bantalan 26%. Nah, jadi solusinya gimana, Dok, kalau begitu? Apa kita nggak boleh duduk? Apa kita kerja sambil rebahan? Mager ya, Dok ya. Ya jadi solusinya adalah karena yang saya sampaikan tadi, ada poin penting. Kita duduk lama akan terjadi suatu statis pada bantalan. Berarti kalau duduk 2 jam, berdirilah, jalan-jalan. Sebentar. Kurang lebih berapa menit, Dok? Ya jalan-jalan lah, ke sana lah, atau minum untuk atau ngambil apa. Jadi supaya nggak statis. Karena dari 140, jadi kalau duduk itu agak membungkuk gini tuh meningkat hingga 160%. Jadi kalau membungkuk gini ya, itu meningkat hingga 160%. Kalau gini 140%.
Kalau berdiri itu menjadi 100%. Jadi statisnya kan berkurang. Iya, iya. Nah, berkurang 40-60% kan sudah lumayan. Apalagi biasanya kita duduk ya agak bungkuk Iya, Kak, ya. bungkuk. Ya, Nggak nah. mungkin tegak Iya, terus. nonton Jadi- HP juga kadang-kadang nggak bungkuk ya. Nah, oke, nanti saya singgung juga masalah HP. Itu penting sekali. Nah, Penting. nah, jadi itu adalah hal-hal yang utama sebenarnya. Jadi duduk jangan terlalu lama karena beban pada bantalan paling tinggi pada posisi duduk. Oke. Dan itu ada risetnya tahun 1971. Duduk aja ada sejarahnya. Nah, diukur Ada bantalannya. risetnya, ya. Iya. Dan kita harus tahu itu sekarang. Oke, jadi 2 jam sekali kurang lebih ya jalan-jalan sebentar. Ya, jalan-jalan gitu ya, Dok, ya. lah, Oke, gitu, ya. baik ya. Nah, ini tadi kan ada Pak Andre bilang dikrek gitu tadi kan enak. Nah, kan ini kan lagi ada yang trending juga, Dok, yang pengobatan pakai krek-krek gitu tadi. Nah, itu kalau menurut dokter bagaimana? Yang utama adalah kita harus tentukan dulu apakah ada masalah pada tulang belakangnya tidak. Oke. Nah, kalau emang tidak ada masalah pada tulang belakangnya, it's okay, tidak apa-apa dikerjakan. Namun kalau emang ada pergeseran tulang belakang, ada jepitan saraf, nah itu kami tidak menganjurkan. Oke, Gitu. berarti dia harus dicek terlebih dahulu Iya, ya. betul. Oke, baik. Nah, ini kayaknya menjawab juga pertanyaan dari siapa ini tadi yang mengkerutukkan tulang belakang. Oh, Pak Zainuddin Fauzi. Mengkerutukkan tulang belakang dan leher itu bagaimana sih, Dok? Rasanya kalau sudah dikerutuk kok enak sih, Dok. Iya. Tadi terjawab ya. Oke. Kalau itu mungkin memang untuk merilekskan saja mungkin ya, Dok, kalau Iya. itu ya, kalau yang biasa ya. Ada juga Ibu Yosiani Sulastri. Jadi fisioterapi itu tidak akan menyembuhkan saraf kejepit ya, Dok ya. Rasanya kok ngeri ya dengan operasi saraf. Apakah ada efek samping setelah operasi saraf? Iya. Jadi begini, pengobatan itu Bu siapa namanya? Bu Yosiani Bu Yasi, Sulastri. ya, terima kasih pertanyaannya, ini bagus pertanyaannya. Jadi pengobatan pada tulang belakang itu bermacam-macam. Pertama, kalau emang ringan kita suruh bed rest. Oke. Kedua, kalau emang ada keluhan yang mana melibatkan otot atau sendi, yang mana tidak ada jepitan, maka kita akan menganjurkan pasien untuk fisioterapi. Dan outcome-nya bagus. Sejauh ini yang kita sering kolaborasi dengan fisioterapi, hasilnya bagus. Ya, kita pasien direhab, dilakukan TENS, kemudian dilakukan cooling, icing juga itu ya. Nah, itu hasilnya bagus. Nah, loh Dok, kapan fisioterapi atau rehab tidak bisa membantu? Nah, pertama, kalau sudah jelas tampak adanya jepitan pada syaraf yang signifikan, sudah terjepit, nah maka itu harus dilakukan tindakan operasi. Oke. Nah, operasi itu metodenya banyak. Nah, ini yang ingin saya singgung juga. Operasi itu ada open surgery, dibuka biasa. Ada yang microsurgery, minimal invasif. Itu dengan endoskopi dan dengan mikroskop. Nah, jadi masyarakat ini saya tidak tahu dapat info dari mana menganggap bahwa endoskopi itu bukan termasuk operasi. Jadi endoskopi adalah salah satu teknik operasi. Begitu. Loh Dok, bagaimana sebenarnya outcome-nya? Sama outcome-nya. Tergantung permasalahan yang ada pada pasien. Kalau memang tidak bisa dilakukan endoskopi, ya kita akan open. Bagaimana outcome-nya? Sama. Nah, kita lebih melihat pada target outcome daripada pasien. Oke. Gitu. Jadi kalau metode itu sih kita cuma tinggal milih, oh ini cocoknya pakai ini oh cocoknya ini gitu. Jadi customize, Ya, kita ya. tinggal pilihkan aja sebenarnya. Dan Tergantung. apakah resiko operasi itu ada? Nah, kalau sesuai di jurnal itu ada. Ya, namun sejauh ini alhamdulillah yang kami kerjakan ya, hasilnya juga bagus semua. baik, alhamdulillah. Membaik begitu ya, Dok, ya. Alhamdulillah. Mungkin kalau yang dipikiran orang awam tuh kan operasi itu udah Iya. pasti dibuka, udah besar, menakutkan. Padahal kebanyakan pasien-pasiennya dokter hemat plester semua ya. Kecil-kecil lukanya. Dan mungkin pesan kesehatannya kepada para pendengar nih, makanya jangan menunda ya, Yes. karena semakin parah ya. Kalau masih tadi ringan kan belum tentu fisioterapinya bisa ya. belum tentu harus dioperasi. Oke. Ya, Baik. kemarin juga ada pasien itu, mungkin semoga dia mendengarkan pasien saya mendengarkan itu sakit HNP 19 tahun. Wow.
Luar biasa. Luar biasa. Kemarin habis operasi dia. Terus dia bilang, Kenapa nggak dari dulu? Ya. Udah tahu. "Itulah, Kenapa nggak dari dulu? ngapain saya dengarkan omongan orang?" kata dia. Iya. Baik, ini ada yang menarik juga nih dok, melalui WhatsApp kali ini ya. Tidak menyebutkan nama tapi, dok saya ini kena HNP L4/L5. Oke, sudah menjalar sampai kaki. Penanganan oleh dokter di Poli nyeri melalui RFA. Apakah RFA nantinya bisa memberikan efek yang lebih buruk terhadap HNP-nya sendiri? Karena setahu saya RFA ini seperti memanipulasi rasa nyeri. Wow, ini udah paham banget nih masalah HNP kayaknya. Iya, Terima baik. kasih Baik. buat 0053. Baik, kalau melihat pertanyaannya sepertinya sudah shopping dokter. Yes. Ya. Jadi memang masalah tulang belakang ini Bu, ya. Ibu 003 tadi. Iya, 0053. 0053. 0053. Iya. Itu memang sering pasien itu sudah shopping kemana-mana. Bukan cuma dokter ya, alternatif, pijat apa dan sebagainya. Nah, kalau sekali lagi saya tekankan, kalau memang ada jepitan pada syaraf, syaraf sudah terjepit, menjalar, maka tindakan yang tepat itu adalah operatif. Tinggal kita pilihkan operasi endoskopi, operasi dengan mikroskop, atau dengan open. Nah, kalau RF itu memang sering sakit punggung, tapi tidak ada yang terjepit. Oke, kita lakukan radiofrekuensi. Nah, jadi kalau saya saran MRI dulu, tentukan derajatnya. Bila kita sudah menemukan derajatnya dan ternyata, oh iya, tulang belakang itu punya lokasi Bu. Jadi kalau misalnya L4, L5 itu nanti kesemutan sampai ke sini. Kalau L5, S1 yang terjepit itu sampai ke telapak kaki. Setelah kita MRI kita lihat, oh ternyata cocok ini. Antara jepitan dengan lokasinya cocok. Dengan keluhan. Ya sudah, berarti tindakannya adalah tindakan operasi begitu. Oke, baik. Mungkin kalau Ibu 0053 bisa menghubungi Dokter Faris ya. Monggo. Langsung ke rumah sakit Adi Sudah Husada udahan, ya. ya. Oke. Ada lagi, Dok, saya mau tanya, saya ini kepleset hampir 1 bulan yang lalu, tapi masih ada nyeri saat gerakan tertentu atau rebahan terlentang agak lama, masih ada rasa nyeri di bagian tulang ekor. Kenapa ya Dok ya? Apa ada tulang yang patah atau bagaimana? Sebaiknya bagaimana Dok? Oke. Saya menemukan kasus jatuh itu biasanya begini. Kalau Ibu siapa namanya? Ini tidak ada namanya Oh, juga Dok. baik, Iya, ini ya. kebanyakan tidak ada namanya semua. Ini Malu-malu, 9909. Ya, Ibu 9909. Oke. Jadi intinya begini, saya kasih clue yang paling mudah. Jatuh, berobat, kemudian 1 minggu tidak membaik. Ya. Ya, sudah berobat ya, sudah minum obat, seminggu kok nggak membaik, atau obat dilepas sakit, maka harus foto. Nah, misalnya nih, duduk kesakitan karena tulang ekornya, ya kita foto tulang ekornya, kita lihat. Kalau memang ada yang retak, nah biasanya kalau tulang ekor yang retak itu bukan dioperasi, biasanya cuma diinjeksi Bu, dan hasilnya bagus. Nah, jadi selain operasi ada metode lain apa? Dilakukan injeksi, pain intervention. Nah, itu kita injeksi biasanya outcome-nya bagus sekali. Dan biasanya cukup tragis. Habis kesakitan, habis suntik, langsung duduk enak. Duduk sudah sembuh. Langsung euforia ya, iya. langsung wow. Seperti itu. Ada apa saya tadi kesini? Lupa ya Dok, sudah lupa. Nah, Oke. jadi kalau saya usul kalau emang tetap sakit, alangkah baiknya foto ya. Oke, Gitu. oke, dicek terlebih dahulu Iya, ya. iya. Oke, baik. Begitu ya Ibu 9909. Baik, nah ini ada namanya ini, Ibu Andia di Sidoarjo. Dok, saya ini kena cervicalgia, nyeri dan kaku di bagian shoulder, leher sampai kepala. Kapan hari sampai kena vertigo. Sebelum kena cervicalgia, saya ini kena HNP di pinggang sampai kaki. Sudah menjalankan fisioterapi, bagian pinggang sudah jauh membaik, cuma yang bahu, leher ini masih nyeri. Kepala juga masih terkadang goyang. Yang saya mau tanyakan, apakah saya bisa sembuh total Dok? Apakah boleh pijat seperti masas begitu Dok? Bisakah membantu untuk kesembuhan? Oke. Ibu siapa? Ibu Andia. Ibu Andia, terima kasih. Jadi kalau melihat
ceritanya ibu ini, maka perlu ditentukan dulu apakah masalahnya itu memang betul pada leher atau masalahnya pada saraf yang ada di belakang kepala yang disebut sebagai occipital neuralgia. Nah, itu ditentukan dulu, Bu. Baru kita nanti bisa melihat kira-kira prognosisnya seperti apa gitu. Jadi saya belum bisa menjawab secara detail karena masih ada 2 kemungkinan tadi itu. Occipital neuralgia atau memang karena masalah pada saraf di daerah lehernya. Seperti itu ya. Begitu, dicek terlebih dahulu. Tapi misalnya kalau seperti ini bisa sembuh ya, Dok ya. Misalnya kalau dilakukan sudah ada pengecekan semua ini pasti sembuh ya, Dok ya. Ya, untuk yang gini, kalau nyeri tulang belakang ya kalau ditanya apakah pasti, nah itu kami selalu menyampaikan ya insya Allah sembuh. Yang penting kita harus tahu dulu kira-kira apa penyebabnya gitu. Gitu. Tetap harus berikhtiar juga ya. Betul. Baik. Ya. Soal listener semakin panas kayaknya hari ini Dr. Faris banyak ininya ya. Banyak yang kepo sama Dr. Faris. Berarti memang keluhan tulang belakang ini kan memang banyak umum diderita sekali, ya, betul, banyak diderita oleh semua orang. Nah, silakan kalau Anda juga punya pertanyaan, Anda masih punya kesempatan untuk bergabung juga bersama kami. Silakan langsung bisa Anda tulis pertanyaan Anda melalui YouTube di Smart FM Surabaya atau di WhatsApp ya di 0811 312 889. Telepon juga bisa Anda gunakan di 7321 498. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini.